Tidak bisa dipungkiri jika potensi konflik kedua kubu atau perang semakin terbuka setelah aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu menolak tuntutan Rusia tentang jaminan keamanan dan soal Ukraina. Sementara dalam kutipan The Eurasia Times pada 29 Januari 2022 kemarin, bahwa jika terjadi perang dengan Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara NATO lainnya, Rusia dikabarkan akan didukung oleh 9 negara dan 5 negara aliansi CSTO, yaitu adalah Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, serta akan didukung juga oleh negara Iran, China, dan Korea Utara, serta Kuba. Perang politik kedua belah pihak yang menguasai kekuatan militer dunia ini memang seakan sudah tampak di depan mata. Bagaimana tidak, bantuan besar-besaran NATO telah tiba di Ukraina di tengah ancaman invasi Rusia ke Ukraina. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menggambarkan kemungkinan serangan sebagai peristiwa yang akan mengubah dunia selamanya dan yang akan menjadi yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Namun sebuah terobosan kecil yang signifikan. Bagaimanapun, hal ini dapat dicapai di tengah meningkatnya ketegangan. Selain itu, Moskow dan Kiev menyetujui gencatan senjata di Ukraina Timur setelah lebih dari 8 jam diskusi di Paris yang berlangsung antara format Normandia yang terdiri dari Prancis dan Jerman selain Rusia dan Ukraina, yang merupakan sinyal positif setelah beberapa bulan lalu dimulainya perang politik. Namun faktanya, pemicu utama bagi Rusia untuk melakukan penumpukan pasukan besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina adalah rencana Ukraina, yaitu untuk bergabung dengan organisasi anti-Rusia pada tahun 2021 lalu. Dan NATO telah mengumumkan bahwa mereka menyambut baik aspirasi Ukraina dan Georgia untuk bergabung sebagai kekuatan baru NATO. Selain itu, dikabarkan pula jika NATO telah berjanji untuk membela Ukraina. Bantuan nyata itu terlihat dengan pengerahan rudal, tank, dan jet tempur, serta senjata lainnya secara konsisten telah tiba di Kiev. Selain itu, berbagai unit-unit juga telah didefinisikan oleh Amerika Serikat untuk ditempatkan di Eropa untuk menghalangi invasi Rusia. Melihat akan hal tersebut, saat ini ada cukup kejelasan tentang siapa yang mengangkat senjata melawan Rusia. Namun penting juga untuk mengidentifikasi negara-negara yang bisa mendukung Moskow jika perang pecah antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh negara NATO. Meskipun para ahli telah mengesampingkan perang skala penuh, kemungkinan lain tidak dapat dikesampingkan peningkatan skala penumpukan militer Rusia di wilayah tersebut. Di sisi lain, ketika Joe Biden mengambil alih kekuasaan, dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa Vladimir Putin adalah seorang pembunuh yang telah membuat marah orang Rusia pada saat itu. Hal tersebut dikemukakan sebab Moskow dituduh memiliki kelompok pro-Rusia dan bahkan pasukan di wilayah Donbas, Ukraina, yang telah lama dituduh menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Ini adalah mayoritas orang bahasa Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungan di belakang Rusia. Sementara menurut para ahli militer menyebutkan bahwa jika terjadi perang di pihak Rusia ada Collective Security Treaty Organization atau CSTO, yaitu adalah sebuah blok militer yang mirip dengan negara NATO. Hal ini pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari negara-negara pecahan Soviet. Namun jika Rusia diserang, 6 negara yang membentuk CSTO yaitu Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan kemungkinan besar akan saling membela karena penarikan tiba-tiba pasukan Amerika Serikat di Afghanistan dan pengambil alihan oleh Taliban, serta hal ini tentunya menjadi kekhawatiran keamanan di antara negara-negara Asia Barat telah meningkatkan dan menyebabkan pergeseran alami ke arah Rusia.
Karena hal itu, Putin menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya ketika protes meluas di negara paling makmur di kawasan Kazakhstan. Selain itu, Kazakhstan mengerahkan pasukan untuk membantu pemerintah, dan ini telah memulihkan kepercayaan negara-negara CSTO di Rusia dan aliansi secara keseluruhan. Namun terlepas dari kenyataan bahwa organisasi ini tidak dirancang untuk terlibat dengan masalah internal, beberapa atau semua mitra ini pasti akan bergegas membantu Presiden Putin jika Rusia menginvasi Ukraina. Di sisi lain, negara lain di kawasan Kaukasus, yaitu Azerbaijan, juga diperkirakan akan mengabaikan seruan untuk bangkit melawan Rusia jika terjadi konflik. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 lalu, Presiden Rusia menengahi gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara seluruh dunia meminta mereka untuk mengakhiri perang, itu hanya intervensi Putin yang menghasilkan fakta gencatan senjata, meskipun itu dipuji sebagai kemenangan Azerbaijan. Namun jika bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Rusia dalam kapasitas apapun. Sebab setelah kesepakatan nuklir gagal, Rusia secara konsisten mendekati Iran. Selain itu, Rusia telah memasok senjata dan telah bekerja sama dengan Iran dalam perang Suriah. Di sisi lain, negara yang diperkirakan akan membantu Rusia yaitu China yang merupakan mitra utama Rusia, sebab Rusia telah memperdalam kemitraannya dengan Beijing selama bertahun-tahun di saat ketegangan antara Barat dan China terus meningkat. Selain itu, China dengan tegas meminta Amerika Serikat untuk mengesampingkan mentalitas perang dingin dan menganggap serius masalah keamanan Rusia, dan jika terjadi konflik, China kemungkinan besar akan mendukung Rusia. Sementara negara lain yang kemungkinan akan mendukung Rusia adalah negara lain yang terisolasi namun signifikan secara strategis, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Namun selain menjadi negara komunis, sekutu utama Beijing dan mitra bekas Uni Soviet ini, sebagaimana yang kita ketahui, jika Korea Utara adalah negara yang tetap bermusuhan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Selain itu, China dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara di PBB menyusul serentetan peluncuran rudal di semenanjung itu. Tidak ada keraguan bahwa Korea Utara akan dengan penuh hati mendukung Rusia jika perang skala penuh akan terjadi antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh negara NATO.